Bayangkan hidup seperti arena pertempuran. Setiap hari, kita berhadapan dengan ketidakpastian, kegagalan, kritik, dan kejadian yang tidak selalu sesuai harapan. Ada orang yang hancur oleh tekanan, ada juga yang tetap berdiri tegak, seolah tak tergoyahkan. Apa yang membedakan mereka? Bukan kekuatan fisik, bukan keberuntungan, tapi mental baja. Dalam dunia yang penuh gejolak ini, Stoikisme menawarkan jalan bagi mereka yang ingin menjadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Ini bukan teori kosong, ini adalah seni hidup yang telah ditempa oleh para pemikir besar sepanjang sejarah. Dan hari ini, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip Stoikisme bisa membentuk mental baja dalam diri kita. Siap untuk berubah? Mari kita mulai. Mental baja bukan berarti tidak merasakan emosi, tetapi mampu menghadapi kenyataan tanpa perlawanan batin yang sia-sia. Stoikisme mengajarkan prinsip amor fati, mencintai takdir. Ini bukan sekadar menerima keadaan, melainkan melihat segala sesuatu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani, tanpa keluhan berlebihan. Banyak orang tidak bahagia bukan karena kejadian buruk itu sendiri, tetapi karena mereka terus membandingkan kenyataan dengan ekspektasi mereka. Misalnya, seseorang yang gagal dalam ujian bisa berpikir, seharusnya aku lebih pintar, seharusnya soalnya lebih mudah, seharusnya dosennya lebih baik. Semua ini adalah perlawanan terhadap kenyataan yang hanya membuang energi. Stoikisme mengajarkan bahwa semakin cepat kita menerima apa yang terjadi, semakin cepat kita bisa mencari solusi dan bergerak maju. Orang yang memiliki mental baja tidak akan membuang waktu mengeluh. Mereka memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Daripada sibuk menyalahkan keadaan, mereka fokus pada bagaimana meresponsnya dengan cara yang lebih bermanfaat. Cara pertama untuk melatih diri menerima kenyataan adalah berhenti berharap segalanya berjalan sempurna. Setiap pagi, ingatkan diri bahwa hari ini bisa saja muncul hal-hal yang tidak diinginkan, kesalahan, keterlambatan, kegagalan, atau kekecewaan. Dengan mengantisipasi ketidaksempurnaan hidup, kita tidak akan terlalu terguncang saat hal itu terjadi. Teknik lain dalam Stoikisme adalah premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan buruk sebelum itu terjadi. Ini bukan pesimisme, melainkan persiapan mental. Bayangkan seseorang yang akan mengikuti wawancara kerja. Alih-alih hanya berharap semuanya lancar, dia membayangkan skenario terburuk. Pewawancara mungkin tidak ramah, pertanyaannya mungkin sulit, atau mungkin ada kandidat lain yang lebih kuat. Dengan persiapan ini, jika salah satu skenario buruk terjadi, dia tidak akan terlalu terkejut atau panik. Selain itu, biasakan untuk tidak langsung bereaksi terhadap hal-hal yang mengecewakan. Saat sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, tarik napas dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini di bawah kendali saya? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, cari solusi tanpa mengeluh. Orang yang bisa menerima kenyataan tidak akan mudah terjebak dalam frustrasi. Misalnya, seseorang yang sedang dalam perjalanan lalu tiba-tiba terkena hujan deras. Orang yang tidak memiliki mental baja akan mengeluh, menyalahkan cuaca, atau marah karena pakaiannya basah. Sebaliknya, orang yang memiliki mental baja akan menerima kenyataan, hujan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan, maka tidak ada gunanya marah. Di tempat kerja, seseorang yang menerima kenyataan tidak akan membiarkan kritik menghancurkan dirinya. Jika seorang atasan memberikan umpan balik yang tajam, orang yang lemah mentalnya mungkin akan tersinggung dan merasa tidak dihargai. Tetapi seseorang yang menerapkan Stoikisme akan berpikir, apakah kritik ini ada benarnya? Jika iya, saya akan belajar darinya. Jika tidak, saya tidak perlu membiarkan kata-kata ini mempengaruhi saya. Dalam hubungan sosial, jika seorang teman tiba-tiba menjauh, orang yang tidak bisa menerima kenyataan mungkin akan terus bertanya-tanya, menyalahkan diri sendiri, atau merasa terluka. Tapi orang yang memiliki mental baja akan berpikir, hubungan memang bisa berubah. Saya tidak bisa mengontrol perasaan orang lain, tapi saya bisa mengontrol bagaimana saya meresponsnya. Bayangkan ada seorang petani yang telah menanam ladangnya dengan penuh harapan. Ia sudah merawat tanaman dengan baik,
tetapi tiba-tiba datang badai besar yang menghancurkan semua hasil panennya. Jika petani itu tidak memiliki mental baja, ia mungkin akan meratapi nasibnya selama berminggu-minggu, menyalahkan cuaca, atau bahkan menyerah untuk bertani. Namun jika ia mengikuti prinsip stoikisme, ia akan menerima bahwa badai adalah bagian dari alam dan di luar kendalinya. Daripada terus mengeluh, ia akan langsung berpikir, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apakah saya bisa menyelamatkan sebagian tanaman? Jika tidak, bagaimana saya bisa bangkit untuk musim tanam berikutnya? Dengan pola pikir seperti ini, ia tidak membiarkan kemalangan menghancurkan semangatnya. Contoh lainnya misalkan, bayangkan seorang pemuda yang ingin mengikuti lomba lari. Ia telah berlatih keras selama berbulan-bulan, tetapi di hari perlombaan, ia mengalami cedera dan tidak bisa berpartisipasi. Jika ia tidak memiliki mental baja, ia mungkin akan menyalahkan nasib, merasa hidup tidak adil, dan berhenti berlatih selamanya. Tetapi jika ia memahami stoikisme, ia akan menerima kenyataan bahwa cedera adalah risiko yang selalu ada dalam olahraga. Daripada mengeluh, ia akan fokus pada pemulihan dan melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat mentalnya. Mungkin ia akan berpikir, sekarang saya tidak bisa berlomba, tapi saya bisa belajar dari pengalaman ini dan kembali lebih kuat di kesempatan berikutnya. Dengan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih fokus pada solusi daripada sekadar meratapi keadaan. Inilah inti dari menerima kenyataan, bukan berarti menyerah, tetapi memilih untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa diubah, dan mengalihkan perhatian ke hal-hal yang masih bisa dikendalikan. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan datang dari dunia luar, situasi yang ideal, orang-orang yang menyenangkan, atau keberuntungan yang berpihak. Tapi stoikisme mengajarkan sebaliknya, yang menentukan kebahagiaan kita bukanlah apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Bayangkan seseorang yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, lalu tiba-tiba hujan turun deras dan jalanan macet. Ada dua kemungkinan reaksi. Yang pertama, ia mengeluh sepanjang perjalanan, menyalahkan cuaca, merasa harinya sudah hancur sebelum dimulai. Yang kedua, ia menerima bahwa hujan dan macet adalah bagian dari kehidupan, lalu menggunakan waktu di perjalanan untuk mendengarkan podcast atau sekadar menikmati suasana. Kejadian yang sama, tapi pengalaman yang berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari opini kita tentang kejadian itu. Kita tidak bisa mengendalikan hujan, kemacetan, atau kata-kata orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Cara pertama untuk melatih kontrol atas reaksi adalah menyadari perbedaan antara hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Jika seseorang mengkritik kita dengan kasar, kita tidak bisa mengatur apa yang keluar dari mulutnya. Tapi kita bisa mengontrol apakah kita akan tersinggung atau hanya mengabaikannya. Teknik sederhana lainnya adalah jeda sebelum bereaksi. Ketika sesuatu membuat kita marah, kecewa, atau frustrasi, jangan langsung bereaksi. Beri diri kita waktu beberapa detik untuk berpikir, apakah ini layak untuk dipermasalahkan? Apakah emosi ini akan membantu atau justru memperburuk keadaan? Dengan memberi jeda, kita bisa memilih respons yang lebih bijak, bukan hanya sekadar impulsif. Selain itu, biasakan melihat setiap kejadian dari perspektif yang lebih luas. Jika seseorang menghina kita di media sosial, apakah itu benar-benar penting dalam jangka panjang? Jika kita kehilangan suatu kesempatan, apakah itu benar-benar akhir dari segalanya? Seringkali, apa yang tampak besar hari ini akan terasa tidak berarti jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Orang yang mampu mengendalikan reaksinya akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Dalam dunia kerja misalnya, ada dua orang yang menerima kritik dari atasan. Yang pertama merasa tersinggung, menjadi defensif, dan bekerja dengan setengah hati. Yang kedua menerima kritik itu sebagai masukan untuk berkembang, lalu memperbaiki diri tanpa terbebani emosi negatif. Dalam jangka panjang, siapa yang lebih sukses? Dalam hubungan sosial, orang yang bisa mengendalikan reaksinya tidak akan mudah terpancing emosi. Jika ada teman yang tiba-tiba berubah sikap,
Mereka tidak langsung menyimpulkan bahwa itu adalah kesalahan mereka atau menjadi marah. Mereka akan berpikir lebih rasional. Mungkin teman saya sedang punya masalah sendiri. Saya tidak perlu terlalu mengambil hati. Di kehidupan sehari-hari, seseorang yang menguasai reaksi emosinya juga lebih sulit diprovokasi. Jika seseorang menyerobot antrean atau mengemudi dengan sembrono di jalan, kebanyakan orang akan marah dan membalas dengan emosi. Tapi orang yang memiliki mental baja akan berpikir, apakah ini layak mengganggu ketenangan saya? Saya bisa memilih untuk tetap tenang dan tidak membiarkan tindakan orang lain mengontrol perasaan saya. Bayangkan ada seorang pemahat yang sedang bekerja dengan sebongkah batu besar. Saat ia mulai mengukir, tiba-tiba ada orang yang lewat dan berkata, "Kamu seharusnya membuat patung yang lebih besar. Yang kamu buat ini tidak akan menarik." Jika pemahat itu langsung bereaksi dengan marah dan merusak karyanya, ia akan kehilangan segalanya. Tapi jika ia tetap tenang dan melanjutkan pekerjaannya, ia bisa membuktikan bahwa patungnya memiliki nilai, meskipun orang lain meragukannya. Atau bayangkan seorang nelayan yang sedang melaut. Saat sedang memancing, tiba-tiba badai datang. Nelayan yang tidak memiliki kendali diri akan panik, mengutuk cuaca, dan mungkin malah membuat keputusan ceroboh yang membahayakan dirinya. Tapi nelayan yang memahami stoikisme akan berpikir, saya tidak bisa mengendalikan badai, tapi saya bisa mengendalikan perahu saya. Saya akan menyesuaikan layar dan bertahan sampai badai reda. Kehidupan kita penuh dengan badai kecil seperti itu. Kadang berupa kritik dari orang lain, kegagalan yang tidak kita duga, atau kejadian yang menguji kesabaran kita. Tapi seperti nelayan tadi, kita selalu punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan keadaan mengendalikan kita? Atau kita yang mengendalikan bagaimana kita menghadapinya? Mengendalikan reaksi bukan berarti kita tidak pernah marah atau kecewa, tapi itu berarti kita memilih kapan dan bagaimana kita mengekspresikan emosi kita dengan cara yang tidak merusak diri sendiri atau orang lain. Inilah yang membuat seseorang memiliki mental baja. Bukan karena mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi karena mereka tidak membiarkan perasaan sesaat menghancurkan ketenangan jangka panjang mereka. Mental baja tidak terbentuk dalam kenyamanan. Stoikisme mengajarkan bahwa semakin kita terbiasa dengan ketidaknyamanan, semakin kuat kita menghadapi hidup. Orang yang selalu mencari kemudahan cenderung rapuh saat menemui kesulitan. Sebaliknya, mereka yang sudah terbiasa menghadapi tantangan akan lebih tenang ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Bayangkan seseorang yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dengan mudah. Sejak kecil, semua kebutuhannya dipenuhi tanpa usaha. Dia tidak pernah mengalami penolakan atau kegagalan. Saat dewasa, begitu menghadapi rintangan pertama, misalnya ditolak saat melamar kerja, dia langsung merasa dunianya runtuh. Kenapa? Karena dia tidak pernah melatih dirinya untuk menghadapi ketidaknyamanan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketahanan mental lahir dari latihan menghadapi kondisi sulit. Dengan sengaja memasukkan elemen ketidaknyamanan ke dalam hidup, kita bisa membangun ketahanan sebelum benar-benar membutuhkannya. Membiasakan diri dengan ketidaknyamanan bukan berarti sengaja mencari penderitaan, tetapi melatih diri untuk tetap tenang dalam kondisi yang kurang ideal. Salah satu caranya adalah dengan melakukan hal-hal yang sulit atau tidak menyenangkan secara sadar. Misalnya, cobalah bangun lebih awal dari biasanya, meskipun masih mengantuk. Atau lakukan olahraga yang menantang fisik, meskipun tubuh terasa malas. Biasakan sesekali makan makanan sederhana tanpa tambahan rasa yang berlebihan, agar kita sadar bahwa kita bisa tetap bertahan tanpa kemewahan. Teknik lain yang diajarkan stoikisme adalah voluntary discomfort. Secara sengaja mengalami sesuatu yang kurang nyaman, agar kita tidak bergantung pada kenyamanan. Ini bisa berupa mandi dengan air dingin, tidur di lantai sekali-sekali, atau berjalan kaki jauh alih-alih naik kendaraan. Bukan karena kita tidak mampu menikmati kenyamanan, tetapi agar kita tahu bahwa kita tetap bisa bertahan tanpanya. Dengan cara ini, saat kondisi sulit benar-benar terjadi, misalnya keuangan menurun, fasilitas berkurang, atau hidup tidak semudah dulu, kita tidak akan terlalu terguncang, karena kita sudah pernah menghadapi ketidaknyamanan sebelumnya, dan kita tahu kita bisa mengatasinya.
Orang yang terbiasa dengan ketidaknyamanan lebih siap menghadapi realitas hidup. Di dunia kerja misalnya, seseorang yang sudah terbiasa dengan tantangan tidak akan mudah menyerah saat mendapat tugas sulit. Sementara itu, orang yang hanya terbiasa dengan kemudahan akan merasa kewalahan dan ingin segera menyerah. Dalam hubungan sosial, seseorang yang tidak takut ketidaknyamanan akan lebih stabil emosinya. Jika seseorang menjauh darinya, dia tidak akan langsung panik atau merasa kesepian, karena dia tahu bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Sebaliknya, seseorang yang selalu bergantung pada kehadiran orang lain akan lebih mudah merasa hancur saat ditinggalkan. Di sisi finansial, orang yang pernah hidup sederhana dan berhemat tidak akan panik jika suatu hari mengalami kesulitan ekonomi. Dia tahu bagaimana cara bertahan dengan sedikit, karena dia pernah melatih dirinya untuk hidup tanpa kemewahan. Sebaliknya, orang yang selalu bergantung pada gaya hidup mewah akan kesulitan menyesuaikan diri jika keadaannya berubah. Bayangkan ada seorang pendekar yang sedang berlatih di puncak gunung. Setiap hari, dia harus membawa air dari sungai yang jauh, berlatih dengan pedang berat, dan bertahan di cuaca dingin tanpa perlindungan yang cukup. Awalnya, tubuhnya terasa sakit, pikirannya ingin menyerah. Tetapi seiring waktu, ketahanan tubuh dan mentalnya semakin kuat. Suatu hari, desa tempat tinggalnya diserang dan semua orang panik. Namun, pendekar itu tetap tenang. Saat orang lain lemah karena tidak terbiasa dengan kesulitan, dia sudah siap bertindak. Latihan menghadapi ketidaknyamanan telah membuatnya lebih kuat dibandingkan yang lain. Atau bayangkan seorang pedagang di pasar yang setiap hari harus berhadapan dengan pelanggan yang keras kepala dan persaingan yang ketat. Jika dia terbiasa dengan tekanan, dia tidak akan mudah terpancing emosi atau menyerah hanya karena satu hari buruk. Sebaliknya, pedagang yang hanya terbiasa dengan pelanggan ramah akan merasa tertekan saat menghadapi orang yang sulit. Kehidupan penuh dengan tantangan yang tidak bisa kita prediksi. Jika kita membiasakan diri dengan ketidaknyamanan sejak awal, kita akan lebih siap saat badai kehidupan datang. Kita tidak akan hancur oleh perubahan, karena kita sudah menempa diri menjadi lebih kuat. Dalam kehidupan, kita seringkali diperbudak oleh emosi kita sendiri. Marah karena kritik, kecewa karena ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau sedih berkepanjangan karena kegagalan. Jika kita tidak bisa mengendalikan emosi, kita akan selalu bereaksi secara impulsif dan menyesali keputusan yang diambil dalam keadaan tidak stabil. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan. Bayangkan seorang prajurit di tengah medan perang. Jika dia bertindak hanya berdasarkan ketakutan atau kemarahan, dia bisa membuat keputusan yang ceroboh dan berakhir kalah. Tapi jika dia tetap tenang, meskipun dalam situasi berbahaya, dia bisa berpikir lebih jernih dan bertindak dengan strategi yang lebih baik. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang memiliki mental baja bukanlah mereka yang tidak merasakan emosi, tetapi mereka yang tidak diperbudak oleh emosi mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa sebelum bereaksi, kita harus menyaring emosi kita dengan akal sehat. Apakah kemarahan ini benar-benar diperlukan? Apakah kesedihan ini harus berlarut-larut? Dengan latihan, kita bisa mengontrol emosi kita, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu cara mengendalikan emosi adalah dengan menerapkan teknik self-distancing, melihat diri kita dari sudut pandang orang lain. Ketika kita sedang marah atau kecewa, coba bayangkan diri kita sebagai orang luar yang melihat kejadian itu. Apakah reaksi kita berlebihan? Apakah ada cara yang lebih bijak untuk meresponsnya? Cara lain adalah dengan menyadari bahwa emosi adalah hasil dari interpretasi kita terhadap suatu kejadian. Jika seseorang menghina kita, sebenarnya yang menyakitkan bukanlah kata-kata mereka, tetapi bagaimana kita menafsirkan kata-kata itu. Jika kita tidak memberi makna yang berlebihan pada hinaan tersebut, kita tidak akan terlalu terganggu. Selain itu, biasakan untuk memberi jeda sebelum bereaksi. Jika seseorang berkata kasar kepada kita, jangan langsung membalas dengan emosi. Ambil napas, hitung sampai 5, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi ini akan membuat situasi lebih baik atau lebih buruk? Dengan latihan,
kita bisa memperpanjang jarak antara stimulus dan respons, sehingga tidak bertindak impulsif. Orang yang mampu mengendalikan emosinya akan lebih dihormati dalam kehidupan sosial dan profesional. Di dunia kerja misalnya, ada dua orang yang menghadapi kegagalan proyek. Yang pertama langsung marah-marah, menyalahkan timnya, dan kehilangan kendali. Yang kedua tetap tenang, mengevaluasi apa yang salah dan mencari solusi. Siapa yang lebih berpeluang sukses? Dalam hubungan sosial, seseorang yang tidak mudah terbakar emosi akan lebih stabil dan dipercaya oleh orang lain. Jika seorang teman berbuat salah, dia tidak akan langsung menghakimi, tetapi mencoba memahami alasan di baliknya. Ini membuatnya lebih bijak dalam berinteraksi dan lebih disukai dalam pergaulan. Dalam kehidupan pribadi, orang yang bisa mengontrol emosinya tidak akan mudah larut dalam kesedihan atau stres. Jika suatu hal buruk terjadi, dia akan membiarkan dirinya merasakan emosi tersebut sebentar, tetapi tidak membiarkannya mengendalikan seluruh hidupnya. Dia akan berkata, "Saya sedih sekarang, tapi ini hanya sementara. Saya akan bangkit lagi." Bayangkan ada seorang raja yang dikenal karena ketenangannya. Suatu hari, seorang utusan datang membawa kabar buruk. Musuh telah menyerang perbatasan. Semua orang di istana panik, tetapi raja itu tetap duduk tenang di singgasananya. Salah satu penasihatnya bertanya, "Mengapa Anda tidak marah atau panik?" Sang raja menjawab, "Jika saya panik, apakah itu akan membuat musuh mundur? Jika saya marah, apakah itu akan memperkuat pasukan kita? Tidak. Maka, lebih baik saya tetap tenang dan berpikir tentang langkah terbaik." Atau bayangkan ada seorang pelaut yang sedang berada di tengah lautan. Tiba-tiba, badai besar datang. Pelaut yang lemah mentalnya akan panik, berteriak, dan membuat keputusan gegabah yang bisa membahayakan dirinya. Tapi pelaut yang telah melatih ketenangannya akan tetap fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Mengatur layar, mengarahkan perahu, dan menunggu badai berlalu. Dalam kehidupan kita juga akan menghadapi badai, baik itu berupa kritik, kegagalan, atau peristiwa tak terduga. Jika kita membiarkan emosi mengambil alih, kita akan tenggelam. Tapi jika kita tetap tenang dan berpikir jernih, kita akan mampu melewati badai itu dengan selamat. Mengendalikan emosi bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Ini berarti kita tidak membiarkan perasaan sesaat menghancurkan keputusan jangka panjang kita. Mereka yang memiliki mental baja tidak pernah diperbudak oleh emosinya. Merekalah yang mengendalikan emosi mereka. Mental baja bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang dibangun dengan kesadaran dan latihan, dengan mengendalikan reaksi, menghadapi ketidaknyamanan, dan menguasai emosi, kita menjadi lebih tangguh menghadapi hidup. Pilihannya ada di tangan kita, menjadi kuat atau dikuasai keadaan. Jadi sudah siap membentuk mental baja?